Hari Selasa, tanggal 18 November 2025, merupakan hari Selasa masa biasa yang ke-33 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Wujud misa untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, Mass Intention from Madam Madeline's Family and Kuching, for health, business, study, and work blessing, Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Lehosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my 4 boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk Uncle Robert on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska plan for thyroid operation in December. Semuanya baik dan lancar. Untuk para Suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah yang pada hari ini Suster Raimunda merayakan ulang tahunnya, diberikan kesehatan, umur panjang, dan penuh berkat. Untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stephen D. Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani Stefani Rawi di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisyono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serli, Lenden, dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Everos Cerimoya Metu Beno di Pontianak, untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Untuk Bapak Bambang Hermawan, mohon kesehatan, kesejahteraan, berkat usaha dan kesehatan untuk Ibu Monica Nancy Marina, kelancaran studi untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Treseni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan kesembuhan Ibu Tresia Liubun, kesejahteraan Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camedi, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan untuk Rosalinda Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika, dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana Tresia, Agus S. Aloysius di Jakarta, untuk Ibu Li Anggreni di Listianto, mohon kesehatan, kesejahteraan di Surabaya, dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan untuk Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim, serta Gelardi Wiroto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Sis Gregoria Idariani Ion Medi Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat, jalani cobaan hidup. Ion Me jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Jong Jiu Chu Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yusinori Ayang, Bernardus Febrian, sehat, penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina Saudi dari Rantau Singkawang, anak cucu taat setia pada Tuhan, sehat dan penuh berkat. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Indike Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Sebastian Songgosimin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat, penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono
Ibu Ratnawati Farel Graciopio di Sanggau, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Belen. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku, Engkau kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan menyerahkan segalanya kepada manusia. Mereka bertanggung jawab terhadap dirinya, tetapi juga terhadap sesama. Tingkah lakunya berpengaruh terhadap yang lain. Eleazar yang sudah lanjut usia mengambil kesimpulan dari situ. Tanpa menyesatkan orang lain, ia tetap setia pada pilihannya. Sakyus pun berani mempertaruhkan segalanya untuk bertemu dengan Yesus. Bagi kita, kedua tokoh tersebut merupakan teladan orang setia yang mencari yang baik. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami telah mendapat teladan dari saksi-saksi kebenaran yang mengorbankan hidup mereka dengan tabah. Kami mohon semoga kami selalu dapat memahami kehendak-Mu, dan ajarilah kami bertindak selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Sekali peristiwa, ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi, tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup nista. Maka ia memuntahkan daging haram itu dan dengan rela hati menuju tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidup. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat disediakan sendiri. Lalu dari daging itu cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian nyawanya akan diselamatkan dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja,
kata Eleazar. Berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda ku sesatkan karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih ke tata cara asing. Boleh jadi mereka kesukaan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Jikapun kini aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda, untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelum bersikap baik terhadapnya, kini memusuhi dia karena menurut mereka Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengaduh katanya, bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyata aku dapat meluputkan diri dari maut, dan sekarang aku menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam menanggung derita hebat dalam tubuh akibat derita ini, tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan senang hati, karena aku takut akan Tuhan. Demikianlah Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan pengertian kebajikan, tak hanya bagi kaum muda, tetapi pula bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata baginya tiada pertolongan dari Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai dan pelindungku. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhanlah yang menopang aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangkit lagi sebab Tuhan menopang aku. Aku tak takut akan puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Tuhanlah yang menopang aku. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pepulih atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka larilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia menengadah dan berkata, Zakheus, segeralah turun, hari ini aku mau singgah di rumahmu.
Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, separuh milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 40 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena dia ini pun anak Abraham, putra manusia, memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Putra manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus, seorang pemungut cukai, membuka diri di hadapan Yesus. Segala rintangan diterjangnya. Yesus sendirilah yang membuka pertobatannya. Demikianlah cinta kasih Allah yang selalu mencari orang-orang berdosa, mau dilimpahi belas kasih-Nya. Cinta kasih demikian yang memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit yang memohon doa dan kami doakan. Berikanlah kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka secara khusus yang kami intensikan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kasih setia, semoga berkat roti anggur ini kami dapat melihat sejauh mana kami berarti dalam diri Yesus saksi-Mu yang penuh setia. Curahilah kami rohnya, agar dapat menghayati teladannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan.
Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, Romo Harimurti Dramono, Ibu Listania dan semua keluarga yang meninggal di Batu Mas, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus. Dunia telah kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah perisai pelindungku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat pialaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, berkenanlah datang di dalam hati dan melimpahkan belas kasih-Mu. Jadikanlah kami putra dan putri Bapa Abraham yang tabah percaya akan kasih setia-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.